Pernah nggak sih? Kamu merasa badan capek banget tapi mata tetap melek? Atau udah guling-guling di kasur selama berjam-jam? Coba semua posisi. Tapi tetap aja nggak bisa tidur. Kalau iya, itu bisa jadi tanda-tanda insomnia. Dan yang bikin makin frustrasi. Biasanya semakin kita paksa buat tidur, justru semakin susah. Kenapa ya bisa begitu? Nah, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu tahu dulu apa penyebabnya. Insomnia itu bukan cuma karena kamu kebanyakan begadang nonton serial atau main game. Penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari stres karena kerjaan atau masalah pribadi, overthinking mikirin masa depan yang belum jelas, sampai kebiasaan-kebiasaan sepele sebelum tidur. Konsumsi kafein yang berlebihan, bahkan paparan cahaya dari layar gadget kita juga jadi pemicu utama. Jadi, penting banget buat kita kenali dulu. Kira-kira apa sih yang bikin kita susah tidur? Setelah tahu pemicunya, baru kita bisa coba atasi dengan cara yang tepat. Ada beberapa langkah ampuh yang bisa kamu coba mulai malam ini. Pertama, buat rutinitas tidur yang konsisten. Tubuh kita itu pintar. Dia punya yang namanya jam biologis atau ritme sirkadian. Kalau kamu membiasakan diri untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan, otakmu akan terlatih untuk tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya aktif. Ini akan membuat proses masuk ke mode tidur jadi jauh lebih mudah dan alami. Kedua, ini yang sering disepelekan. Kurangi paparan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar HP, tablet, atau laptop itu bisa menipu otak kita. Otak mengira hari masih siang, padahal seharusnya sudah waktunya istirahat. Akibatnya, produksi hormon tidur yang namanya melatonin jadi terhambat. Jadi, bukannya ngantuk, kamu malah jadi makin segar. Coba ganti kebiasaan scrolling media sosial dengan baca buku fisik atau dengerin musik yang menenangkan. Ketiga, perhatikan apa yang kamu makan dan minum. Hindari kafein dan makanan berat beberapa jam sebelum tidur. Banyak yang tahu kalau kopi bikin melek. Tapi jangan lupa, kafein juga ada di teh, coklat, minuman energi, bahkan beberapa minuman bersoda. Idealnya, berhenti konsumsi kafein minimal 6-8 jam sebelum jadwal tidurmu. Makanan berat juga membuat sistem pencernaan bekerja keras, jadi tubuhmu nggak bisa rileks sepenuhnya. Kalau lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat. Keempat, ciptakan suasana kamar yang ideal untuk tidur. Kamar yang gelap, tenang, dan sejuk adalah kombinasi terbaik. Gunakan gorden tebal untuk menghalangi cahaya dari luar. Matikan lampu utama dan pakai lampu tidur yang redup jika perlu. Pastikan juga suhu kamar nyaman dan kasurmu mendukung istirahat yang berkualitas. Anggap saja kamarmu adalah sebuah surga untuk tidur. Kelima, coba gunakan teknik relaksasi. Salah satu yang paling terkenal dan efektif adalah teknik penapasan 4-7-8. Caranya gampang banget. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik, lalu tahan napasmu selama 7 detik. Setelah itu, hembuskan napas secara perlahan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi beberapa kali. Teknik ini membantu memperlambat detak jantung, menenangkan sistem saraf, dan membuat tubuh masuk ke mode rileks. Keenam, jauhkan jam dari pandanganmu. Kalau kamu susah tidur, melihat jam terus-terusan hanya akan meningkatkan kecemasan. Pikiran seperti, aduh, udah jam 2 pagi tapi belum tidur juga, justru akan memperparah insomnia. Jadi, putar jam dindingmu atau letakkan ponselmu jauh dari jangkauan agar kamu tidak tergoda untuk terus mengecek waktu. Ketujuh, batasi tidur siang. Tidur siang memang bisa menyegarkan, tapi kalau terlalu lama, bisa mengganggu jadwal tidur malammu. Batasi tidur siang maksimal 20-30 menit saja. Ini cukup untuk mengembalikan energi tanpa membuat tubuhmu jadi terlalu segar saat malam tiba. Terakhir, dan ini penting, jangan paksakan tidur. Kalau setelah 20 atau 30 menit berbaring kamu tetap nggak bisa tidur, jangan frustrasi. Coba bangun sebentar dari kasur, pindah ke ruangan lain, dan lakukan aktivitas ringan yang menenangkan. Misalnya, membaca buku yang tidak terlalu seru, mendengarkan podcast, atau sekadar duduk diam. Kembali ke tempat tidur hanya saat kamu merasa matamu mulai berat dan benar-benar mengantuk. Namun kalau semua cara ini sudah kamu coba dan insomnia masih berlanjut selama lebih dari 3 minggu, atau sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-harimu misalnya, membuat kamu lemas, sulit fokus, cepat marah, atau bahkan mengganggu pekerjaan ini, saatnya kamu mencari bantuan profesional. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog, karena bisa jadi penyebabnya bukan lagi sekadar kebiasaan buruk, tapi ada kondisi kesehatan lain yang perlu ditangani. Ingat ya, tidur itu bukan kemewahan, tapi sebuah kebutuhan vital untuk kesehatan fisik dan mental kita. Coba terapkan tips-tips tadi, jaga ritme hidupmu, kelola stres dengan baik, dan buat tubuhmu lebih rileks. Semoga malam ini dan malam-malam seterusnya, kamu bisa tidur lebih nyenyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa.